awali kajian kita pada siang hari ini dengan membaca suratul Fatihah. Kita bermohon kepada Allah melalui mukjizat suratul Fatihah yang dibaca akan menjadi asbab syifa, obat penawar dari setiap penyakit yang diderita baik fisik maupun rohani, sekaligus menjadi nilai rahmat dan pahala bagi mereka yang sudah berkontribusi terhadap masjid ini, yang menyisihkan hartanya, tenaganya, pikirannya, waktunya, pengurus yang sampai saat ini terus khidmat melayani umat, dan jamaah yang terus istiqamah untuk memakmurkan masjid ini. Ala hadhihi niyyah wa bi kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Insyaallah kita akan lanjutkan kajian tafsir surah Al-Quraisy yang sebelumnya kita sudah membahas terkait surah Al-Ma'un, di mana surah Al-Ma'un ini merupakan sentilan bagi mereka yang sholat tapi tidak memahami esensi sholatnya, bagi mereka yang sholat tapi tidak punya kepedulian terhadap hubungan horizontalnya. Makanya Allah mengecam fawailun lil musallin. Kalau Allah sudah mengecam dengan kata wailun, itu fungsinya bukan temporary. Itu fungsinya bukan saat itu. Orang Arab biasanya kalau sudah tidak suka, beliau mengatakan wailan atau wailaka kalau untuk laki-laki, wailaki untuk perempuan. Itu kalau sudah saking kecewanya, pasti dia akan mengucapkan seperti itu. Namun apa bedanya antara wailan dengan wailun? Kalau wailan, maka ini dalam kaidah ilmu nahu ada yang kita kenal dengan al-jumlah al-fi'aliyah. Jumlah fi'aliyah itu artinya adalah temporary. Jadi kalau diartikan celaka hanya pada saat itu celaka. Kalau bahasa Jakarta nyebutnya mampus gitu Pak. Ya, kalau disebut maka saat itu saja dia berlaku. Tapi kalau sudah disebut dengan wailun, maka ini berfungsi sebagai al-jumlah al-ismiyah, al-hudur wal mustaqbal. Bukan hanya saat itu, tapi buat yang akan datang itu juga berlaku. Itulah makanya Allah sangat kecewa, sangat memberikan kecaman kepada siapa? Mereka orang yang sholat yang tidak tahu esensi sholatnya. Mereka yang sholat tapi tidak paham apa implikasi daripada ibadah sholatnya. Sholat benar maka implikasinya warka'u ma'ar raki'in, dianjurkan berjamaah. Maka hadirnya berjamaah itu bukan seperti halnya orang-orang yang sedar kumpul. Orang-orang Arab juga sama ibadahnya, mereka kumpul, tapi kumpulnya mereka memamerkan. Ya, yang seperti halnya orang-orang yang hedon, mereka akan pamerkan hedonisnya. Orang-orang yang punya kasta tertinggi, mereka akan pamerkan kasta tertingginya. Tapi ibadah yang dihadirkan dalam Islam untuk dikerjakan secara berjamaah, bukan itu landasannya. Tapi kita diminta untuk tengok kanan kiri kita, depan belakang kita. Siapa yang butuh bantuan? Tengok belakang kita, kanan kiri kita, depan belakang kita. Siapa yang membutuhkan asupan? Itulah hadirnya ibadah yang dilakukan secara berjamaah. Kalimatnya adalah jamaah. Di tempatnya dinamakan dengan jami. Esensi daripada jum'ah atau jami atau jamaah itu tidak lain adalah memberikan solusi-solusi kalau ternyata ada yang sedang membutuhkan. Itulah maka Allah sangat mengecam fawailul lil musallin. Bahkan lebih parahnya lagi kalau ada di antara mereka yang melaksanakan ibadah salat tapi ibadahnya itu hanya untuk diperlihatkan saja. Ibadahnya itu hanya untuk ditonton saja. Yura'un, maka Allah mengecam dengan kalimat siapa mereka yang lalai dari salatnya, yang celaka dari salatnya. Alladzina yura'un wa yamna'una al-ma'un. Di satu sisi secara umum dia bisa berpenampilan baik, tapi secara person dia tidak pernah melakukan dan mengamalkan ajaran-ajaran agama. Nah, padahal kalau sholatnya betul-betul berimplikasi, maka itu akan berdampak bukan secara umum,
tapi justru secara personality dia pun juga akan terhindar dari segala perbuatan-perbuatan baik yang sifatnya fahsya maupun yang munkar. Maka ini adalah kandungan secara singkat global daripada surah Al-Ma'un. Sekarang kita masuk pada surah Al-Quraisy, di mana surah Al-Quraisy ini merupakan surah yang diturunkan setelah surah Al-Kautsar, berkenaan dengan anugerah nikmat Allah yang Allah berikan kepada keturunan Nabi Muhammad SAW. Keturunan yang tidak hanya berlaku ke bawah, tapi juga ternyata disebut dalam surah Al-Quraisy itu berlaku ke atas. Maka dalam riwayat Imam Muslim dikatakan, Innallaha astafa min waladi Ismail. Allah memuliakan garis keturunan dari putra dan keturunan Nabi Ismail alaihissalam, ya, min Bani Kinanah, yaitu dari keturunannya Kinanah. Wa ja'alahu min Bani Kinanatin Quraisyan, yang kemudian Allah jadikan dari jalur keturunan Nadhr bin Kinan, itu adalah kakek atau uyutnya Nabi Muhammad yang ke-10 secara nasab. Baru terbangun satu komunitas atau suku yang kita kenal dengan Quraisy. Dan ternyata Allah faddalahu Quraisyan, Allah sangat memuliakan suku Quraisy. Ada beberapa riwayat mengatakan, yang sahih saya ambil saja, ada 5 keistimewaan dari bangsa Quraisy. Ada 5 keistimewaan dari suku Quraisy. Walaupun 2-nya ini nanti bertolak belakang, karena harus berdasarkan riset juga. Kalau ada orang yang unggul dalam berdagang, maka Allah memberikan legalitas itu belum bisa menandingi cara dagangnya Quraisy. Mungkin, mohon maaf, kita punya suku yang mahir berdagang, ya, mahir bertijarah misalkan. Ternyata belum bisa menandingi suku Quraisy. Kalau ada orang yang berpotensi dalam satu wilayah itu menjadi pemimpin, ternyata itu belum bisa menandingi suku Quraisy. Sampai Nabi mengatakan, al-immatu min Quraisy, pemimpin itu layak dari suku Quraisy, ya, karena ada kelebihan-kelebihan di antara mereka. Dan termasuk kenapa Allah memuliakan suku Quraisy dari sekian banyak suku-suku Arab yang ada pada saat itu. Karena kebiasaan dari suku Quraisy itulah yang akhirnya Allah menetapkan Islam itu harus dari suku Quraisy dibawa. Karena nanti cikal bakal Islam ini bisa menyebar luas sampai ke santero jagat, Jakarta, Petojo dan sekitarnya, itu asbab dari kebiasaan orang-orang Quraisy. Dibuktikan di ayat kedua, ila fihim rihlah, karena kebiasaan mereka lah yang selalu rihlah. Rihlah itu bepergian, bukan sekedar hanya melihat kanan kiri, Pak. Tapi rihlah itu adalah perjalanan yang dilakukan termasuk ekspor impor, punya tujuan-tujuan tertentu. Tujuannya bukan hanya sekedar tukar barang dagang, tapi di situ setidaknya ada misi yang harus disampaikan. Misi apa lagi kecuali Islam itu sendiri. Makanya Allah mengangkat seorang nabi dari suku Quraisy sebagai penutup dari sekian banyak para nabi. Nah, maka kalau kita lihat apa sebetulnya keistimewaan suku Quraisy, nah, kalau ditinjau dari surah yang kita bahas secara tartibul mushaf, Al-Quraisy ini posisinya berada setelah surah Al-Fil. Ya, sebagaimana kita tahu, kalau bicara tentang surah Al-Fil, maka bicara tentang Ka'bah Baitullah. Kalau bicara tentang Al-Fil, maka kita akan bicara siapa juru kunci daripada rumahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemuliaan pertama itu diberikan oleh Allah kepada suku Quraisy, karena suku Quraisy itu masih mengemban akidah dan masih memegang teguh akidah yang dibawa oleh kakek nenek moyangnya. Walaupun nanti sudah terkontaminasi, ya, ada di antara mereka yang enggan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Tapi kalau dilihat secara garis keturunan Bani Nadr Kinan sampai ke Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim alaihissalam, semuanya itu akidahnya adalah Hanifah Muslimah. Jadi kalau ada yang mengatakan ayah Nabi itu neraka, itu waliyadzubillah. Jadi kalau ada yang mengatakan ibunda Nabi itu adalah kafir, itu waliyadzubillah. Apa sebab? Karena Nadr bin Kinan Quraisy yang jalur ke atas kepada Nabi Ibrahim, Ismail, itu masih menjaga keutuhan akidahnya. Kalau kita lihat dari segi bahasa ayat Al-Quran, Bapak Ibu, orang filsafat boleh mengatakan Nabi Ibrahim sedang mencari konsep ketuhanan. Dia lihat matahari tenggelam, dia katakan, oh ini bukan. Dia lihat rembulan tenggelam, oh ini bukan. Sah-sah saja orang filsafat mengatakan demikian. Tapi kalau ditinjau dari aspek bahasa Al-Quran, bahasa Arabnya, maka akan kita temukan di sini ada kerancuan dalam bahasa yang disebutkan oleh Nabi Ibrahim. Satu contoh misalkan, walamma ra'a asy-syamsu bazighatan, tatkala Nabi Ibrahim melihat matahari itu muncul. Matahari dalam bahasa Arab itu disebut dengan muannas, Pak. Ya, makanya menggunakan tak marbutoh, bazighatan. Kalau mataharinya kedudukan dalam bahasa Arab disebut dengan mu'annas, maka dia harus konsisten, bahasanya juga mu'annas. Tapi apa yang diucapkan oleh Nabi Ibrahim, justru beliau mengatakan falamma ra'a asy-syamsu bazighatan, tatkala matahari itu terbit, kemudian Nabi Ibrahim mengatakan, ini hadza rabbi, ini Tuhanku. Kalau menunjuk kata mu'annas seharusnya bukan hadza, tapi menunjuk kepada hadhihi. Kalau jaraknya itu jauh, maka tidak tepat menggunakan isim isyarah, kata tunjuk yang dekat, maka harus menunjuk kepada sesuatu yang jauh. Dalam bahasa Arab, menunjuk sesuatu yang jauh, maka narasinya adalah dzalika, itu untuk mudzakkar, tilka itu untuk muannas. Maka kalau dia konsisten mengatakan matahari yang terbit ini adalah Tuhan saya, dalam bahasa Arab menyebutnya tilka rabbi, dia Tuhan saya. Tapi kenapa dalam bahasa Al-Quran menyebutnya hadza rabbi? Maka ini menjadi tanda tanya besar bagi pakar bahasa. Siapa yang dimaksud oleh Nabi Ibrahim? Menunjuk karena ada orang ketiga. Siapa orang ketiga itu? Ternyata kekonsistenan Nabi Ibrahim yang memang sudah yakin terhadap konsep ketuhanan. Wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal ardh. Jadi kalau diyakini sampai saat ini secara akidah, keturunan Nabi Muhammad dan seterusnya sampai ke Nabi Ibrahim, kakek moyangnya, itu tidak lain adalah sudah beragama Islam. Lalu kenapa beliau mengatakan hadza rabbi? Nah, ini biasa Pak, kalau dalam thariqatud dakwah, metode dakwah, kalau secara insting itu tidak bisa dipahami oleh mereka dan umatnya ngeyel, maka dia cari lagi thariqah kedua. Ya, kalau secara hawas itu tidak bisa diterima, karena nanti dalam metode dakwah pertama adalah menggunakan insting dulu, thariqatul hawas, yang nanti Allah juga akan buka, ada yang namanya petunjuk insting, hidayatul hawas. Ya, semua dihiasi oleh Allah ada instingnya, termasuk hewan. Tapi Al-Quran kadang menyebutnya manusia instingnya lebih buruk daripada binatang. Terbukti binatang saja tahu insting. Kambing kalau dijajarkan banyaknya rumput, dia tahu mana rumput yang harus dia konsumsi, rumput mana yang pantas dia konsumsi. Ini kadang manusia dijajarkan makanan, minuman, nggak paham. Sekalipun ditulis itu kalimatnya jelas akan membahayakan, tetap dikonsumsi. Sekalipun di situ membahayakan, tetap dinikmati. Nah, makanya kadang ada tulisan-tulisan seperti itu, justru jangan menakut-nakuti Pak. Kalau saya yang membuat narasinya begitu. Mungkin bisa jadi contoh misalkan,
Anda melakukan hal ini akan berdampak pada penyakit jantung, hipertensi dan sebagainya. Tapi justru Anda melakukan hal ini, membeli ini, itu akan memberikan jiwa Anda ketenangan. Tulis di bawahnya selama-lamanya. Begitu. Ya. Inilah salah satu bukti bahwa hawasnya manusia balhum adal. Al-Quran menyebutnya, nggak peka. Kalau lewat hawas nggak paham, maka yang kedua, thariqatul aql. Bagaimana dakwahnya itu bisa dipahami secara rasio akal. Makanya Nabi Ibrahim menghadirkan tadi, oh ini loh matahari, tapi matahari kan tenggelam, bukan Tuhan. Tuhan itu nggak punya sifat tenggelam. Maka itu rasio akal yang beliau gunakan. Kalau rasio akal juga belum kena, maka ini biasanya ujung-ujungnya terakhir Nabi itu tidak lepas dan tidak luput dari doa. Maka dinamakan dengan thariqatuddin. Dan isi daripada thariqatuddin itu adalah intervensi semua dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini kategori ketika menyebutkan Nabi Ibrahim alaihissalam, terbukti bahwa garis keturunan sampai kepada Nabi Muhammad SAW itu tidak terbukti melakukan kesyirikan. Jadi kalau ada yang mengatakan sekali lagi bahwa dalam riwayat hadis Nabi pernah ditanya, aina abuka, di mana ayahmu? Kemudian Nabi menjawab, abi wa abuka finnar. Kata abun, sekali lagi, kami sudah pernah sampaikan, jangan dipahami secara biologis. Abun, abi, abah, yang artinya bapak atau ayah, itu jangan dipahami secara biologis saja. Karena bisa jadi ada ayat Al-Quran yang menegaskan ketika Nabi Ya'qub alaihissalam bertanya, bahkan berwasiat kepada putra-putranya, Nabi Ishaq alaihissalam, Nabi Ya'qub alaihissalam kepada Nabi putra-putranya Nabi Yusuf alaihissalam, "Mata'buduna min ba'di." Kalau nanti ayah ini udah nggak ada, kalian bakal nyembah apa? Anaknya mengatakan, "A'budu ilahaka." Kami akan menyembah apa yang kau sembah ayahanda. Wa ilaha abaika. Kata abaika itu jamak daripada abun atau abi. Dan kami akan menyembah apa yang disembah oleh kakek atau nenek moyangmu. Siapa yang dimaksud di situ? Disebutkan Ibrahim wa Ismail, menegaskan bahwa Ibrahim disebut berarti keturunannya adalah kakeknya. Ismail disebut berarti menunjukkan adalah pamannya. Nah, bahwa kata abun sekali lagi bukan berarti sekedar makna ayah biologis, tapi bisa jadi ketika saat Nabi ditanya kemudian dijawab abi finnar, itu menunjuk kepada pamannya. Siapa pamannya? Yang sudah divonis saya selanaran dzata lahab. Ya Abu Lahab pamannya. Jadi bukan menegaskan kepada ayahnya, bukan menegaskan kepada kakeknya. Ya. Terkait masalah pamannya Abu Thalib, ini ada sedikit perbedaan pendapat ulama. Tapi secara rasio akal kita mengatakan mustahil seorang nabi yang lahir dari garis keturunan yang soleh, tapi ternyata ibundanya Sayyidah Aminah itu merupakan orang yang musyrik. Atau sebaliknya, kalaulah Nabi sampai saat ini masih hidup di tengah-tengah kita, beranikah kita mengucapkan, Muhammad, pamanmu masuk neraka, bapakmu masuk neraka. Mal'unun liman qala walidal Mustafa finnar. Imam Suyuti akhirnya memberikan batasan. Apa kata beliau? Tegas beliau mengatakan, laknatlah bagi orang yang mengatakan bahwa orang tuanya Nabi Muhammad di neraka. Waliyadzubillah, tsumma na'udzubillah. Kalau secara akidah nanti kita telusuri bahwa beliau adalah min Bani Quraisy, tapi jalur min ahlil fatrah. Yang kedua, yang dimuliakan adalah suku Quraisy oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa sebab? Karena kebiasaan suku Quraisy dari Bani Hashim itu selalu memberikan makanan bagi para hujjaj yang sedang melakukan ibadah haji. Makanya satu ketika nanti punya kesempatan Bapak Ibu, biasanya Senin Kamis di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi,
itu biasanya ada yang suka memberikan makanan. Sekedar bertanya aja, anta min Bani Quraisy, apakah kamu dari golongan Quraisy? Satu ketika saya pernah bertanya, beliau menegaskan, iya, saya dari golongan dari Bani Quraisy dan ini merupakan kebiasaan bagi kami sejak nenek moyang kami. Itulah yang kalau mereka memuliakan tamu-tamu Allah Subhanahu wa taala, maka ukurannya juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana suku Quraisy kebiasaannya dari kakek moyang mereka nih, dari Nadr bin Kinan sampai masuk ke Hashim, sampai masuk ke Abdul Manaf, ya masuk kepada Abdul Muthalib, kemudian kepada Abdullah ayahanda beliau, itu kebiasaannya karena memang memberikan. Ada sedikit rezeki diberikan sampai ketika Abu Talib itu adalah paman Nabi yang kalau kata orang mengatakan paling kaya, tidak. Ternyata Abu Talib itu dari garis kemiskinannya luar biasa. Tapi beliau gemar berbagi. Dan itulah konsekuensi kata Allah, siapa yang gemar berbagi sekalipun dia berkecukupan ataupun tidak berkecukupan, maka akan dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka kebiasaan yang kedua dari suku Quraisy karena menghormati tamu-tamu Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, al-a'immatu min Quraisy. Nabi sempat mengatakan bahwa pemimpin setelah aku ini itu harus dari golongan Quraisy. Cuma harus kita pahami redaksi hadis ini jangan hanya dalam sudut satu redaksi hadis saja, sementara redaksi hadis yang lainnya banyak ketika berbicara kepemimpinan. Makanya tidak heran kalau dari golongan Syiah yang kemudian mendesak Sayyidina Ali untuk menjadi pemimpin setelah Nabi Muhammad SAW. Karena berpatokan kepada apa? Dalil tadi, pemimpin setelahku kata Nabi adalah dari golongan Quraisy. Akan tetapi ditinjau dari hadis yang lain, nah ternyata hadis ini hanya mahdud, terbatas. Jadi tidak hanya dalam satu skup yang besar. Sementara Islam ini sudah menguasai Persia, sudah menguasai wilayah-wilayah tertentu. Lalu apakah berlaku hadis ini? Maka kita lihat ya, bahwa untuk menjadikan landasan sebuah hukum, satu hadis itu ad-dalil laisa bimadlul, tidak bisa dan tidak boleh dijadikan sebagai landasan hukum. Maka harus dicari lagi redaksi-redaksi hadis yang lain. Ternyata ditemukan apa redaksi hadisnya, al-imamatu sughra takunu bi imamatil kubra. Pemimpin dalam salat itu berpotensi menjadi pemimpin dalam wilayah. Makanya berdasarkan mufakat musyawarah, maka hadis tadi itu yang mahdud itu dibatasi, cukup sampai di situ. Sementara belum ada kompetensi yang lain, tapi masyarakat menuju dan sahabat menuju kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala an, berlandaskan hadis tadi, al-imamatu sughra takunu bi imamatil kubra. Karena satu-satunya sahabat yang pernah menggantikan Nabi menjadi imam adalah sahabat Abu Bakar Siddiq. Ya. Jadi kalau dari lihat lini yang lainnya, kepemimpinan itu memang potensi dari Bani Quraisy. Bahkan sampai hadis yang sahih mengatakan, riwayat Abu Daud, bahkan dalam musnadnya Imam Ahmad dikatakan, Imam Mahdi yang kelak nanti akan muncul sebagai pemimpinnya umat Islam, itu pun juga dari garis keturunan Bani Quraisy. Jadi kalau ada orang Jawa Tengah, Ponorogo sekarang udah ngaku-ngaku sebagai Imam Mahdi, nah, ini perlu dipatut ditanyakan, dari Bani Quraisy atau bukan? Hafal nggak sejarot ininya, nasabnya, pohon nasabnya hafal nggak? Kalau hafal, nyambung ke Nabi Muhammad SAW, kemungkinan besar. Tapi kalau dia kagak hafal, ya kadang buntutnya hanya di 4 ke atas, sudah dipastikan itu adalah palsu. Karena Nabi sudah memprediksikan bahwa keturunanku itu nanti akan lahir dan akan muncul menjadi Khulafair Rasyidin, kemudian Imam Al-Mahdiyyin, yaitu Imam Mahdi. Ini yang ketiga. Dan yang keempat, bahwa sekali lagi Bani Quraisy Allah muliakan, akan tetapi justru banyak nikmat yang Allah berikan mereka mengingkarinya. Jadi sekali lagi, kalau diukur nasabnya boleh saja Bani Quraisy itu baik, Pak.
Tapi kalau berbicara amal, amal itu ukurannya bukan nasab. Mau hebat apapun ayahnya seorang kiai, amalannya itu ya tergantung nanti anaknya. Mau sehebat apapun, kalau kakeknya itu pernah menjadi seorang kiai hebat, kalau bicara ukuran amal ya tergantung amalnya. Artinya menegaskan apa? Orang yang mulia di hadapan Allah itu bukan berbicara tentang masalah nasab, tapi justru ukuran daripada amal-amalnya. La fadla li arabiyyin 'ala ajamiyyin illa bittaqwa. Bagaimana bertakwanya kepada Allah. Jadi bukan berarti Bani Quraisy ini paling bertakwa, tidak. Apa sebab? Karena ayat ini turun menegaskan falyabudu rabb hadzal bait. Allah minta Bani Quraisy karena begitu banyak nikmat yang Allah turunkan kepada Anda, maka Allah cuma minta sembah Allah. Tapi ada di garis keturunan Bani Quraisy yang menyimpang, mengenal Allah tapi nggak pernah menyembah Allah. Siapa yang disembah? Manat, Lata, Uzza, Hubal. Makanya Allah sangat benci. Bukan sekedar benci, Allah itu sangat cemburu, Pak. Allah itu maha pencemburu kalau melihat ada hambanya yang tadinya muslim menyimpang menjadi musyrik. Allah maha pencemburu. Sebab kenapa? Karena satu contoh, otomatis nih kalau pencemburu, ya itu dimensinya berbeda. Kalau orang itu melakukan perzinahan, mohon maaf, dia melakukan dengan alat kehormatannya, ketika dia bertobat, diampuni nama Allah. Seseorang melakukan pembunuhan dengan tangannya, dia bertobat, diampuni sama Allah. Seseorang melakukan kezaliman bisa jadi dengan kakinya, ketika dia bertobat, diampuni Allah. Tapi ketika dia sudah syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, selingkuh dari Allah Subhanahu wa taala, Allah Maha Pencemburu. Ya. Kalau diilustrasikan begini, ada anak muda yang saking cintanya sama seorang gadis sampai mengatakan, tidak ada gadis yang saya akan nikahi kecuali engkau. Si gadis mengatakan, kalaulah tidak ada gadis yang mana mampu menundukkan hatimu kecualiku, maka silakan saja nikahi aku, tapi tidak untuk hatiku, kata beliau. Ini kira-kira anak laki mau nggak nikahin gadis tadi, Pak? Mustahil mau. Apa sebab? Karena hatinya belum bisa dimiliki. Lebih baik gue cari gadis yang lain daripada hatinya selamanya nggak pernah berpindah. Itulah konsekuensi. Allah itu Maha Pencemburu. Hati-hati kalau sudah ada yang selingkuh dari Allah Subhanahu wa taala, Allah Maha Cemburu, tidak bisa diterima. Nah, maka mudah-mudahan ini menjadi refleksi bagi kita bahwa sehebat-hebatnya orang yang punya nasab, sekali lagi, bukan berarti itu ukuran yang paling bertakwa. Menghormati nasab karena memang orang tuanya itu adalah ulama besar misalkan, itu adalah tugas Islam dan Islam menghantarkan untuk menghormati. Tapi ukuran masalah takwanya di hadapan Allah itu adalah tergantung bagaimana orang tersebut mengimplementasikan takwanya. Jadi tidak diukur dari nasab. Ya, maka jangan terlalu bangga ya dengan nasab. Tapi ketika menghormati nasab orang-orang yang sudah punya jerih payah, punya jasa, maka itu ajaran Islam untuk menghormatinya. Kalau perlu itu dilestarikan. Al-haqna bihim dzurriyyatahum dalam surah At-Tur ayat 21. Kalau perlu dilestarikan oleh ahli warisnya. Ya, ini baru muqaddimah daripada surah Al-Quraisy. Ya, sekali lagi menegaskan keistimewaan Quraisy yang barang tentu nanti Al-Imam Mawardi beliau ternyata menyimpulkan untuk membangun sebuah negara yang ideal, membangun sebuah komunitas yang ideal, cukup merujuk kepada surah Al-Quraisy. Ila fihim rihlatash syita'i wal ya'budu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Standarnya dua itu. Alladzi at'amahum min ju' artinya ia terbebas dari rasa lapar, artinya punya sistem keadilan yang merata. Wa amanahum min khauf, dan dia merasa aman untuk tinggal di negerinya sendiri, artinya punya supremasi hukum yang kuat.
Maka kalau sebuah negara dua ini sudah diobok-obok, ya tinggal menunggu kehancurannya. Maka mudah-mudahan Allah lindungi kita. Ya, ini baru dari standar muqaddimah daripada surah Al-Quraisy. Insyaallah pada pekan depan ataupun pada pertemuan selanjutnya kita akan mengkaji dari aspek secara hukum tatanan negara atau tatanan yang lain ketika merujuk kepada surah Al-Quraisy. Barangkali ini dapat saya sampaikan, mohon maaf lahir batin. Allah faftah alaina futuhal arifin. Allah buka kecerdasan kita untuk bisa memahami ayat-ayat Allah ini dengan pemahaman yang baik, yang dengan tentu kita terus bermohon agar dikaruniakan kebaikan-kebaikan, kemampuan untuk bisa mengimplementasikannya dalam setiap kehidupan kita. Kita tutup dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.